Bab 177-179. Duda terpikat cinta sekretaris. Rebecca sedih melihat berita yang beredar di negaranya. Dirinya dikabarkan sudah tidak ada, bahkan ada banyak karangan bunga yang berada di pekarangan rumahnya juga perusahaan suaminya. Kenapa Stefan diam saja? Apakah Stefan membenarkan berita itu yang tidak jelas keberadaannya karena dirinya saja masih hidup sampai sekarang? Tuh kamu lihat sendiri, Stefan lelaki itu emang gak baik buat kamu, istri masih sehat bugar gini kok dibilang meninggal, ucap Antonio setelah memperlihatkan berita yang tengah trending di negaranya. Udah kamu hidup sama kakak saja, kakak jamin kehidupan kamu akan bahagia, lanjut Antonio. Baiklah aku akan ikut denganmu, balas Rebecca membuat Antonio senang. Benarkah? Oke aku akan segera menyiapkan tiket keberangkatan kita. Kita akan segera pulang ke tempat asal di mana kita lahir, ajak Antonio antusias. Emang di mana tempat kita lahir, bukannya di negara ini? Tanya Rebecca penasaran. Bukan, kita dulu adalah pendatang di negara ini karena papa mendirikan perusahaan di sini dan sukses makanya kita pindah ke sini. Dan sekarang kita akan kembali ke tempat di mana asal kita berada, jawab Antonio. Terserah kamu saja, aku ngikut, balas Rebecca yang sudah pasrah. Oke nanti dokter akan memeriksa keadaan kamu dulu apakah boleh melakukan perjalanan jauh atau tidak dan kalau boleh kita akan langsung terbang sekarang malam ini juga, balas Antonio dan dibalas anggukan saja oleh Rebecca. Sebenarnya Rebecca menaruh curiga terhadap Antonio, terkait berita kematiannya, tapi sudahlah yang dia pikirkan kesehatan anaknya dulu. Mungkin nanti kalau anaknya sudah lahir dia akan memikirkan cara untuk menemui Stefan dan menanyakan berita itu. Rebecca juga awalnya masih tidak percaya kalau Antonio adalah saudaranya, tapi setelah melakukan tes DNA hasilnya 99,994 positif. Hal itu tidak bisa dia elakkan lagi kalau memang mereka berdua adalah saudara. Rebecca senang bisa ketemu saudara kandungnya, apalagi setelah mendengar kalau kedua orang tuanya sudah tidak ada. Hal itu tentu membuat Rebecca sedih karena dia belum bisa bertemu dan melihat secara langsung wajah mereka. Beruntungnya Antonio memiliki foto mereka yang bisa Rebecca lihat, bahkan Antonio juga menunjukkan foto ketika dirinya masih bayi. Dan foto itu hampir sama persis seperti foto dirinya waktu masih bayi yang berada di panti asuhan tempat dia dibesarkan dulu. Setelah melakukan pemeriksaan, Rebecca mendapatkan izin untuk melakukan perjalanan jauh, dan malam itu juga mereka berdua langsung terbang meninggalkan Jepang dengan segala kenangannya buat Antonio. Antonio menitipkan semua yang dia punya di sana pada Joan. Dia sudah sangat percaya kepada Joan, jadi dia bisa tenang ketika meninggalkan negara itu. Keesokan harinya, abu Rebecca KW sudah ditaburkan di laut, keluarga yang mengikuti prosesi itu juga sudah pulang dari kediaman Stefan, sekarang hanya tinggal Stefan, Alex, Julian, Priscilla dan juga Bril yang memeluk Stefan dengan erat dan masih sesenggukan. Mama Brigitta pun sudah pulang ke rumahnya. Dia sebenarnya mengajak Bril untuk ikut dengannya, tapi Bril tidak mau, dia ingin tetap tinggal bersama papinya. Bril sayang ayo tidur sama Auntie ya, kita istirahat di kamar Bril, ajak Priscilla mengajak Bril untuk istirahat. Gak mau, Bril mau sama papi aja, balas Bril menolak ajakan Priscilla. Sudah yang kamu ke kamar saja istirahat, nanti Bril biar kita yang urus, ucap Julian menyuruh Priscilla untuk istirahat. Bagaimanapun Priscilla tengah hamil jadi dia tidak boleh kecapean. Iya mas,
Kalau gitu aku ke kamar dulu, pamit Priscilla dan langsung pergi ke kamarnya. Kita ke kamar ya, Bril harus istirahat ya, ucap Stefan pada anaknya yang berada di pangkuannya. Bril mengangguk saja, dan Stefan pun langsung bangkit dari duduknya. Kalian tunggu di sini dulu, aku mau tidurin Bril, ucap Stefan sebelum pergi meninggalkan kedua sahabatnya. Iya, balas Alex dan Julian barengan. Gue masih gak ngangka kalau Rebecca benar-benar pergi meninggalkan kita di sini, ucap Julian yang sebenarnya tidak percaya dengan apa yang terjadi. Awalnya gue juga gak percaya waktu Joan bilang dia udah bakar Rebecca, bahkan saat gue melihat abunya pun gue gak percaya, tapi waktu gue menemukan serpihan kain bekas bakaran dan ada bercak darah di sana gue mulai percaya kalau itu benar-benar Rebecca, balas Alex. Bisa aja gak sih kalau kain itu bukan punya Rebecca, secara kan pabrik tidak mungkin hanya buat satu motif saja, balas Julian. Benar apa yang kau katakan bisa saja terjadi, tapi entahlah gue bingung, balas Alex. Lah lu kan kerjaannya emang beginian kok bingung? Ya kalau gue kerjaannya pegang berkas baru gue pantas kalau bilang bingung, balas Julian. Heh lu pikir enak kerjaan tiap kerja lihat darah? Lihat orang adu pistol, gak enak woi, ini aja masih untung gue hidup sampai sekarang, balas Alex. Iya ya, gue sampai heran kok bisa ya lu selalu selamat ketika perang, emang kodam lu apaan sih? Tanya Julian penasaran. Beh Markona, gue mana tahu begituan, lagian lu percaya ama gituan, gue masih hidup ya emang karena belum waktunya gue mati, lu tuh punya otak dipakailah jangan cuma buat simpanan aja, balas Alex. Sekate-kate lu bilang gue gak pakai otak, kalau gue selama ini gak pakai otak gue dengan baik, yang ada tuh perusahaan Casano Company da amburadul, balas Julian tidak terima. Udahlah ngomong sama lu bikin gue tambah pusing. Alex merebahkan dirinya di sofa yang tadi dia pakai untuk duduk. Jangan ganggu gue mau tidur, ucap Alex sebelum memejamkan matanya. Mungkin Stefan masih lama datangnya, jadi Alex memanfaatkan waktu untuk istirahat sebentar sebelum nanti otaknya dipakai buat berpikir keras lagi. Gue jugalah ikutan balas Julian yang ikutan membaringkan tubuhnya karena dia juga merasa kelelahan harus mengurus perusahaan Stefan seorang diri tanpa bantuan Stefan. Mereka berdua tidur dengan posisi mereka masing-masing yang mencari tempat ternyamannya, tapi tak lama Stefan turun dan melihat kedua temannya sudah tidur di sana. Mungkin mereka berdua lelah, biarlah mereka istirahat dulu, gumam Stefan dan memutuskan untuk kembali lagi naik ke lantai atas. Stefan memilih untuk pergi ke kamar Bril. Dia akan istirahat di sana karena kalau di kamarnya sendiri nanti dia akan terbayang-bayang wajah Rebecca lagi dan hal itu akan membuatnya bersedih. Selamat tidur anak kesayangan papi, kamu harus kuat ya kita akan kembali hidup seperti dulu lagi tanpa Mommy Rebecca, ucap Stefan kepada Bril yang sudah tidur. Stefan mencium kening Bril dan setelah itu dia menyusul anaknya untuk beristirahat setelah apa yang terjadi di keluarganya. Bab 178. Hari berlalu begitu cepat, sudah 3 bulan setelah kepergian Rebecca, mereka semua pun sudah mulai mengikhlaskan kepergian Rebecca, bahkan Stefan sudah kembali seperti dulu, ia seperti dulu sebelum kedatangan Rebecca. Stefan kembali dingin dan semakin menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, dan lagi-lagi Bril lah yang menjadi korbannya. Bril kembali merasakan kesepian, hati terluka setelah kepergian mominya ditambah lagi papinya yang selalu sibuk dengan pekerjaan, membuat Bril semakin merasakan kesepian. Beruntungnya ada Priscilla yang sering mengajak Bril bermain jadi Bril tidak terlalu kesepian.
Seperti hari ini, Priscilla bersama Julian hendak menjemput Bril pulang dari sekolah sesuai dengan perintah Stefan. "Kamu tunggu di sini aja Mas, biar aku yang samperin Bril di sana," ucap Priscilla pada Julian saat dia hendak turun dari mobil. "Biar Mas saja, kamu tunggu saja di sini," balas Julian yang tidak ingin Priscilla kelelahan. "Udah aku aja, lagian deket juga," balas Priscilla langsung turun dari mobil sehingga membuat Julian tidak bisa mencegahnya lagi. Di depan sekolahan Bril memang tidak ada tempat untuk parkir mobil, jadi Julian memarkirkan mobilnya di seberang jalan di depan minimarket. Julian melihat dari dalam mobil di mana Priscilla datang menghampiri Bril yang sudah menunggu mereka sedari tadi. Julian pun ikutan turun dari mobil hendak membukakan pintu mobil buat dua wanita tersayang. Tapi saat baru saja dia turun dari mobil pandangannya tertuju pada mobil yang melaju ke arah Priscilla juga Bril dengan kecepatan tinggi. "Priscilla, awas!" teriak Julian dan dengan gerakan cepat dia berlari ke arah Priscilla juga Bril untuk menyelamatkan keduanya. "Awas!" teriakan orang-orang yang berada di sekitar sana. Brak! Suara dentuman dengan keras membuat semua orang datang untuk melihat apa yang sudah terjadi. "Om, Mas Julian!" teriak Rebecca dan juga Bril yang melihat Julian tergeletak di sana dengan darah yang mengalir dari pelipisnya. "Tolong, tolong!" teriak Priscilla meminta tolong. Orang-orang pun berdatangan hendak menolong mereka. Ada juga yang langsung menelpon ambulans agar segera datang. "Mas, bangun Mas, jangan tinggalkan aku," ucap Priscilla sambil memangku kepala Julian yang penuh dengan noda darah. "Auntie Bril takut Hicks," tangis Bril yang melihat keadaan Julian penuh dengan darah. Priscilla tidak menghiraukan Bril, dia yang lebih takut sekarang. Dia takut kalau sampai Julian juga pergi meninggalkan dirinya sama seperti Rebecca yang juga meninggalkan dirinya. "Mas, bangun Mas, aku mohon jangan tinggalkan aku." Priscilla terus memanggil-manggil nama Julian berharap Julian akan bangun. Ambulans datang, dan Julian pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Bril dan Priscilla pun ikut di dalam mobil ambulans itu ke rumah sakit. Tadi Bril sudah menghubungi papinya dan Stefan akan langsung berangkat menuju rumah sakit ia dekat dengan sekolahan anaknya. Stefan tidak akan bisa tenang kalau mendengarkan kabar seperti ini, karena dia trauma untuk ditinggalkan. Orang-orang yang ada di sekitarnya satu persatu mulai pergi meninggalkan dirinya jadi dia tidak bisa akan menerima hal itu. Sampai di rumah sakit Julian langsung mendapatkan penanganan dokter. Priscilla menangis di depan UGD dengan Bril yang menemani di sisinya. "Apa yang telah terjadi? Kenapa bisa Julian seperti ini?" tanya Stefan datang menghampiri Priscilla dan juga Bril. "Papi Hicks, Om Jul ditabrak mobil Hicks." Tangis Bril berhambur ke pelukan Stefan. Astaga Julian, Stefan tidak tahu lagi harus bagaimana, dia hanya bisa berdoa semoga saja Julian tidak kenapa-kenapa. Tak lama dokter keluar dari UGD dan Stefan juga Priscilla pun langsung menanyakan keadaan Julian. "Dok, bagaimana keadaan suami saya, apakah dia baik-baik saja?" tanya Priscilla pada dokter itu. "Maaf Bu, kami." "Tidak dok, itu tidak mungkin," potong Priscilla dan langsung berlari masuk dalam UGD untuk melihat keadaan Julian secara langsung. "Bu, Anda tidak diizinkan untuk masuk ke dalam UGD," teriak dokter itu tapi tak Priscilla hiraukan. "Biarkan saja dok, nanti saya yang tanggung, dan tolong jelaskan bagaimana keadaan teman saya," tanya Stefan dan dokter itu pun menjelaskan tentang keadaan Julian. Sementara itu, di dalam UGD Priscilla tengah menangis meraung-raung memanggil Julian. "Mas, bangun Mas,
Kenapa kamu meninggalkan aku? Katanya kamu sudah janji tidak akan pernah meninggalkan aku. Tapi kenapa sekarang kamu malah pergi? Bagaimana nanti aku dan anak kita? Tolong bangun Mas, aku mohon, ucap Priscilla sambil menangis di atas tubuh Julian. Kamu ingin mendengarkan apa aku sudah mencintai kamu atau belum? Ya, aku akan menjawab, Mas. Aku cinta sama kamu, aku sudah mencintai kamu. Jadi aku mohon jangan tinggalkan aku, Mas. Aku mohon, lanjut Priscilla. Benarkah kamu sudah mencintaiku? Priscilla seketika mendongakkan kepalanya dan menatap Julian yang saat ini sudah menatap ke arahnya. Kamu. Sepertinya istriku ini benar-benar mencintai suaminya, buktinya suaminya tidur malah ditangisin. Tenang, aku kan sudah pernah bilang kalau aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, lanjut Julian. Jadi kamu belum meninggal? Tanya Priscilla. Emang siapa yang bilang Julian meninggal? Orang dokter belum menjelaskan sampai selesai kamu malah memotongnya dan berlari masuk ke sini. Bukan Julian yang menjawab, tapi Stefan yang datang sambil mengendong Betril. Tuh makanya kalau ada orang ngomong itu jangan dipotong, tapi gak apa-apa sih, dengan begitu aku jadi tahu kalau kamu sudah mencintaiku, senang Julian. Dasar kalian berdua emang sama saja, karena kau sudah tidak apa-apa, aku pergi kembali ke perusahaan dulu, biar Bril ikut denganku saja, pamit Stefan. Iya, hati-hati bro, balas Julian dan Stefan pun pergi meninggalkan ruangan UGD. Mas jangan pergi, jangan tinggalkan aku sendiri. Mas, aku mencintaimu, tolong jangan tinggalkan aku, ucap Julian menyindir Priscilla. Mas, rengek Priscilla karena Julian sudah mengejeknya. Hahaha, iya sayangku, gimana kamu tadi, gak apa-apa kan? Tanya Julian mengkhawatirkan keadaan istrinya. Enggak kok, aman kan, ada kamu tadi yang nolongin kita, jawab Priscilla. Syukurlah kalau begitu, aku takut kalau sampai kamu kenapa-kenapa. Dedek bayinya juga gimana, apakah baik-baik saja? Tanya Julian lagi. Aman kok, tapi nanti anterin aku cek kandungan ya. Aku juga takut kalau sampai dia kenapa-kenapa. Soalnya tadi aku kebentur sedikit, pinta Priscilla. Iya, nanti kita pergi cek setelah aku boleh keluar dari sini, balas Julian. Priscilla memeluk Julian kembali, dia masih trauma akan hal yang tadi. Julian yang mengerti itu pun memaklumi, dia membalas pelukan istrinya. Sudah, aku tidak akan pernah meninggalkan kalian, ucap Julian menenangkan Priscilla. Priscilla pun mengangguk, dia masih terus memeluk tubuh Julian. Bab 179. Di lain tempat, Antonio tengah mengantar Rebecca untuk berbelanja kebutuhan bayi karena usia kehamilan Rebecca sudah memasuki usia 7 bulan, dan hal itu sudah diperbolehkan untuk membeli perlengkapan bayi. Kak, yang ini bagus gak? Tanya Rebecca pada kakaknya. Iya bagus, kalau kamu mau ambil aja, jawab Antonio sambil memilih mobil mainan yang akan dia kasih untuk keponakannya. Ya, dari hasil foto USG jenis kelamin calon anak Rebecca adalah laki-laki, tentu saja Antonio sangat senang karena akan mendapatkan keponakan laki-laki yang nantinya bisa dia ajari bela diri. Kalau yang dua ini bagus yang mana? Tanya Rebecca lagi sambil mengangkat dua buah kaos kaki, yang satu gambar beruang dan yang satunya lagi katak hijau. Semuanya bagus, kamu beli aja keduanya, jawab Antonio lagi. Hal itu membuat Rebecca kesal, kakaknya ini sedari tadi ketika ditanya jawabnya cuma kalau kamu suka beli aja. Gitu aja mulu sampai nanti Rebecca bilang kalau dia mau satu mallnya juga mungkin akan Antonio belikan untuknya. Kakak ngeselin, aku mau belanja sendiri aja, kesal Rebecca dan langsung pergi meninggalkan Antonio.
Lah aku salah apa coba? Dasar cewek, gerutu Antonio dan dia kembali lagi memilih mobil mainan yang menurutnya yang paling bagus. Momi aku mau mobil-mobilan loh, aku pengen beli itu, ucap seorang anak kecil yang meminta mominya untuk dibelikan mobil mainan. Gak boleh sayang, kamu itu cewek, masak mainnya mobil-mobilan sih, kita beli boneka aja ya, balas sang momi. Dak mau mom, Angel bocen cama boneta, Angel mauna mobil-mobilan, balas anak itu yang ternyata itu adalah Angel. Antonio yang merasa terusik dengan rengekan anak kecil itu pun mengambil mobil-mobilan yang menurutnya cocok untuk anak cowok maupun cewek. Nih belikan saja, anak cewek juga tidak ada salahnya kalau main mobil-mobilan, ucap Antonio memberikan mainan yang ada di tangannya pada Salsa, tapi dia tidak menatap wajah Salsa. Salsa yang melihat Antonio pun tubuhnya terasa kaku, dia terdiam bak patuh selamat datang. Hei, ini kasih ke anakmu? Antonio menatap wajah Salsa, dan sama halnya dengan Salsa dirinya sekarang juga terdiam, bahkan dia sampai menjatuhkan mainan yang ada di tangannya. Salsa, ucap Antonio menatap Salsa dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. Om Nio, kita bertemu lagi, Om Maci ingat Angel kan? Ucap Angel yang mengingat wajah Antonio. Angel, lagi dan lagi Antonio dibuat kaget dengan adanya Angel di sana. Apa maksud dari semua ini? Salsa ada di hadapannya dan apa tadi Angel bocah itu memanggil Salsa Momi, berarti Angel adalah anak Salsa. Angel sayang, kita pulang yuk, besok aja ya beli mainannya, ajak Salsa yang ingin menghindari Antonio. Tunggu, kamu benar Salsa kan? Kamu masih hidup. Antonio menahan tangan Salsa saat Salsa hendak pergi membawa Angel. Lepas, tolong lepaskan tangan saya, pinta Salsa agar Antonio melepaskan tangannya. Gak sebelum kamu menjelaskan semuanya, balas Antonio memaksa Salsa agar menjelaskan semuanya. Gak ada yang perlu aku jelaskan, semuanya sudah jelas, aku sudah mati di tangan kamu, balas Salsa menatap Antonio tajam. Kak, aku udah selesai, ayo kita pulang, ucap Rebecca yang tiba-tiba datang menghampiri Antonio. Ada siapa ini? Hai cantik, nama kamu siapa? Tanya Rebecca pada Angel. Lepaskan tanganku Nio, kita sudah selesai, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Salsa melepaskan tangannya dengan kasar dan setelah itu dia langsung membawa Angel pergi dari sana. Loh, siapa itu kak? Apakah itu mantan kakak? Tanya Rebecca penasaran. Dia istriku, jawab Antonio menatap kepergian Salsa. Hai istri, kakak sudah menikah? Tanya Rebecca. Dia wanita yang kakak bilang sudah selingkuh dengan suamimu itu dan ternyata dia masih hidup, ucap Antonio memberitahu Rebecca. Hah, kok bisa? Tak mengerti Rebecca. Entahlah, kakak juga bingung, berarti selama ini kakak sudah salah kepada suamimu, balas Antonio. Nah kalau gitu Rebecca boleh pulang dong, kan Mas Stefan gak salah, balas Rebecca. Ya pulanglah, nanti kakak akan menyusul kalau urusan kakak di sini sudah selesai, balas Antonio mengizinkan Rebecca untuk pulang menemui suaminya. Yee, makasih kakakku sayang, senang Rebecca memeluk tubuh Antonio. Ayo kita pulang, nanti kakak akan menyiapkan pesawat untukmu, ajak Antonio pada Rebecca dan langsung diangguki Rebecca. Rebecca langsung memeluk lengan Antonio, karena dia merasa sangat senang karena sebentar lagi dia akan bisa bertemu dengan suami dan anaknya. Tanpa Antonio sadari, sedari tadi Salsa menatap interaksi mereka berdua, hatinya sakit melihat Antonio bahagia bersama wanita lain, apalagi wanita itu sekarang tengah hamil besar.
Apakah kamu sudah melupakan aku, Neo? Gumam Salsa menatap kepergian mereka berdua. Mom tadi yang sama Om Neo itu siapa? Tanya Angel pada ibunya. Ayo kita pulang sayang, Oma pasti sudah menunggu kita di rumah. Ajak Salsa tidak menjawab pertanyaan anaknya. Angel pun menurut saja, dia tidak lagi banyak bertanya karena sepertinya ibunya juga tidak ingin menjawab pertanyaannya. Rebecca sudah sampai di negaranya, dia langsung pergi menuju mansion Stefan untuk memberikan kejutan buat suami dan anaknya. Bril tunggu Mommy pulang sayang, ucap Rebecca saat menginjakkan kakinya di bandara yang ada di negara tempat dia tinggal dulu. Rebecca langsung menyeret kopernya menuju sebuah mobil yang sudah Antonio siapkan untuk dirinya ketika sampai di sini, dan dia langsung menyusul sopir yang menjemputnya itu untuk pergi menuju alamat mansion Stefan. Rasanya aku sangat merindukan mereka, ucap Rebecca yang berada dalam mobil. Rebecca mengamati jalan menuju rumah Stefan, tidak ada yang berubah di sana, semuanya masih sama di 3 bulan yang lalu. Apakah benar ini alamatnya, Non? Tanya Pak sopir memastikan sebelum membelokkan mobilnya ke sebuah rumah yang sangat besar dan megah. Benar Pak, ini mansion suami saya, jawab Rebecca membuat Pak sopir itu langsung membelokkan mobilnya. Permisi, adakah yang bisa kami bantu? Tanya Pak Satpam pada Pak sopir yang mengendarai mobil yang Rebecca naiki. Pak, ini saya, tolong bukakan pintu gerbangnya, ucap Rebecca dari belakang membuat mata Pak Satpam itu melotot kaget. Nyonya, kaget Pak Satpam itu. Iya Pak, iya saya, tolong bukakan pintu gerbangnya, pinta Rebecca lagi. Baiknya, balas Pak Satpam itu dan segera membukakan pintu gerbang untuk Rebecca. Pasti mereka akan senang dengan kepulanganku, gumam Rebecca saat mobil sudah terparkir di depan mansion Stefan. Kok rame banget ya, seperti ada pesta, gumamnya dan turun dari mobil.